Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kali ini kita akan mempersiapkan bahan kuliah yang berkaitan dengan Teologia Perjanjian Baru. Nah, bahan ini, Teologia Perjanjian Baru, dibagi dua menjadi Teologia PB1 dan Teologia PB2. Dan khusus kali ini, selama 16 kali pertemuan, kita akan mempersiapkan bahan Teologia Perjanjian Baru 1 selama 16 kali pertemuan. 1 minggu 1 kali. 1 minggu akan dimuat 1 kali bahan Teologia Perjanjian Baru 1 dan akan berlangsung selama 16 kali atau 16 minggu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, jadi melalui mata kuliah Teologia Perjanjian Baru ini, setiap mahasiswa-mahasiswi diajak untuk mempelajari teologia-teologia penting dari kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Dan khusus untuk Teologia PB1, kita akan membatasi kitabnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes terus sampai dengan 2 Tesalonika. Dan keseluruhannya ada 14 kitab. Masing-masing kitab ini kita akan pelajarin teologianya yang penting-penting secara garis besar dulu. Lalu kita langsung fokus memilih satu teologia tertentu dari kitab tersebut yang sangat penting. Lalu kita bahas bersama di dalam kelas. Jadi mulai pertemuan berikutnya, mulai dari kitab Matius, kita akan pelajarin berbagai teologia yang menonjol dalam Injil Matius. Lalu kita pilih salah satu teologia yang penting dan kita bahas secara lebih mendetil. Itu gambaran besarnya dari mata kuliah Teologia PB1. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah selesai dari mempelajari Teologia Perjanjian Baru 1, mahasiswa-mahasiswi mampu untuk menyusun sendiri dari kitab-kitab Perjanjian Baru, Teologia PB yang relevan dengan masing-masing kitab, yang memang menonjol di dalam masing-masing kitab. Mempelajari dari kitab tersebut, lalu mencari buku-buku pendukung lainnya dan menyusun sendiri satu pemahaman teologia tertentu dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Itu gambarannya. Nah, adapun selama 16 kali pertemuan, lalu 14 kitab, kita akan membahasnya dengan pokok bahasan sebagai berikut. Saya akan membacakan dari Injil Matius, kita akan secara khusus fokus nanti pada kerajaan Allah. Dari Injil Markus, kita akan fokus pada yang namanya Injil. Dari Injil Lukas, kita akan mempelajari Roh Kudus. Dari Injil Yohanes kita akan mempelajari tentang firman. Apa itu firman? Lalu dari Kisah Para Rasul kita akan mempelajari teologi sejarah. Dari kitab Roma kita akan pilih satu tema, Israel tetap umat pilihankah? Lalu dari 1 Korintus kita akan pilih satu teologia yaitu tentang perjamuan kudus. Dan dari 2 Korintus kita akan pilih yaitu teologia soal pemberian, sedekah, pertolongan, sumbangan, dan sejenisnya. Dari kitab Galatia, kita akan mempelajari teologia yang berkaitan dengan legalisme. Lalu kitab Efesus, kita akan mempelajari teologia tentang rancangan kekal Allah. Berikutnya dari kitab Filipi. Dalam kitab Filipi kita akan mempelajari tentang hidup orang percaya. Lalu berikutnya kitab Kolose, kita akan mempelajari tentang doktrin keutamaan Kristus. Berikutnya 1 Tesalonika, kita akan mempelajari tentang konsep yaitu jemaat baru. Dan 2 Tesalonika, kita akan mempelajari tentang akhir sejarah manusia. Nah, inilah gambaran dari 14 kitab dalam Perjanjian Baru yang akan kita pelajari dalam Teologia PB1 ini, dan kita pilih satu tema tertentu dari masing-masing kitab tersebut.
Dan kita akan fokus dan membahasnya secara lebih mendetail dalam pertemuan-pertemuan di kelas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, kita akan melanjutkan dengan bagian yaitu buku-buku referensi. Nah, dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak buku-buku referensi yang diterjemahkan dari bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain. Nah, yang kelompok yang paling terkenal itu adalah 3 jilid terjemahan oleh BPK dari bukunya Donald Guthrie. Buku Donald Guthrie itu tebal sekali dan diterjemahkan oleh BPK menjadi 3 jilid, Teologi APB 1, Teologi APB 2, Teologi APB 3. Lalu ada buku terjemahan dari Gandum Mas. Covernya warna merah, penulisnya Leon Morris. Dari buku Leon Morris diterjemahkan oleh Gandum Mas menjadi satu buku kurang lebih setebal ini. Lumayan bagus, warna merah. Secara pribadi nanti kita akan lebih banyak mengacu pada buku ini. Lalu ada lagi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit di Bandung, yaitu penerbit Kalam Hidup, tulisan dari G.A. Lett, George Eldon Lett, A Theology of New Testament. Diterjemahkan menjadi Teologi Perjanjian Baru 1, Teologi Perjanjian Baru 2, menjadi 2 jilid. Buku ini juga lumayan bagus. Nah, ada lagi terjemahan lain yaitu buku dari Darrell Book. Darrell Book. Penerbitnya saya belum tahu, diterjemahkan 1 jilid. Tampaknya buku ini juga lumayan bagus. Saya sudah melihat daftar isinya, lumayan bagus. Nah, di luar buku-buku tersebut ada banyak lagi buku-buku bahasa Inggris. Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan bisa mengacu, bisa baca-baca, bisa lihat-lihat. Ya. Ada satu lagi buku yang lama sekali, tulisan dari A.M. Hunter, buku yang tipis, juga lumayan bagus, ya, berkaitan dengan Teologi Perjanjian Baru. Itu juga bisa dibaca-baca dan bukunya ada di perpustakaan. Nah, itu gambaran-gambaran besar buku-buku bahasa Indonesia, dan beberapa buku di sini yang bahasa Inggris saya bisa perkenalkan, tulisan dari Alan Richardson tentang introduksi pada Perjanjian Baru. Lalu ada tulisan dari Frank Stack, New Testament Theology. Ini juga lumayan bagus. Buku yang agak baru tulisan dari Frank Tillman, Theology of the New Testament, tahun 2015. Ini juga lumayan bagus. Ada buku-buku lama seperti bukunya Rudolf Bultmann, Hendrikus Burr, itu juga boleh menjadi acuan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, ini gambaran tentang buku-buku referensi yang kita bisa perhatikan bersama berkaitan dengan mata kuliah ini, Teologi Perjanjian Baru 1. Berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dan sistem penilaian untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa secara aktif dalam kelas mendapatkan nilai maksimal 10%. Jadi datang mengikuti setiap perkuliahan, lalu mengikuti diskusi dalam kelas, memahami dengan baik, mendapatkan nilai 10%. Lalu membaca satu bagian tertentu dari satu buku. Di sini saya tentukan aja bukunya, yaitu buku dari Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru jilid 3. Tidak membaca keseluruhan bukunya, hanya membaca halaman tertentu. Itu dari halaman 348 sampai 390. Jadi ini adalah satu bagian lampiran. Donald Guthrie menuliskan 3 jilid, dan di jilid ketiga ada lampiran-lampiran. Ini bagian lampiran yang cukup bagus. Jadi di perpustakaan ada buku Teologi Perjanjian Baru Donald Guthrie jilid 3, kira-kira ada 5 atau 6 buku. Kita sudah reserve di rak khusus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan handai tolan bisa mencarinya. Cari pada halaman tersebut 348 sampai 390. Satu bagian dari lampiran. Nah, itu berisi gambaran tentang mengerjakan Teologi Perjanjian Baru, pergumulan-pergumulannya, berbagai penulis yang dia pernah pelajarin, dia pernah amatin,
Lalu setiap orang nantinya harus ambil keputusan mau mengikuti pola seperti apa dalam menyusun teologi perjanjian baru. Nah, kiranya ini cepat dicari, bahannya bisa difotokopi atau bisa juga foto saja pakai 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 HP sekitar 10 halaman baca habis, foto lagi 10 halaman baca habis, 10 halaman lagi baca habis, seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau membeli bukunya ya lebih bagus lagi ya. Bisa beli jilid 1 2 3 sekaligus atau hanya beli jilid 3 saja yang dulu. Lumayan bagus buku ini, tetap akan bisa dipakai setelah saudara-saudara tamat dari perkuliahan di sekolah di STT. Nah, itu tugas kedua. Setelah dibaca bagian itu sekitar 50-an halaman, baca dengan baik-baik, pahamin, lalu buat tulisan reflektif, buat book review maksimal 2 halaman. Jadi ditulis tangan saja pakai kertas buku biasa, maksimal 2 halaman. Tunjukkan bahwa engkau sudah membaca keseluruhan bagian itu habis, dan buat book review untuk bagian tersebut maksimal 2 halaman. Tulis tangan saja. Nanti bagian ini, tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan kita yang sekitar ke pertemuan 6 atau pertemuan ke-7. Nanti kita akan tegaskan lagi tanggalnya di dalam WA group. Kita akan beritahukan pada saudara-saudara tanggal pengumpulan. Jadi tugas ini perlu dikerjakan terlebih dahulu. Selesai pertemuan hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara para sobat Tolan bisa langsung mencari bagian itu, halaman tersebut 348 sampai 390, dan mulai membacanya ya. Diharapkan dalam 1-2 minggu bisa selesai, sehingga nanti pada sekitar pertemuan 6-7 bisa kita kumpulkan tugas ini. Ini yang harus terlebih dahulu engkau kerjakan. Yang berikutnya, oh ya, tadi menulis book review, membaca dan menulis book review, nilai maksimalnya 20%. Lalu mahasiswa mengikuti 2 kali kuis dengan nilai 2 kali 20%, jadi 40%. 2 kali kuis. Bahan kuis dan waktu kuis akan ditentukan kemudian. Jadi setelah kita mempelajarin pertemuan demi pertemuan, kira-kira sampai pertemuan 7, kita akan mengadakan kuis 1 jam mata kuliah saja, dengan mengambil misalnya 2 atau 3 pelajaran. Tapi harus dipelajari semua, dipersiapkan dengan baik. Lalu yang keluar akan 2 atau 3 saja. Nah, kuis itu dikerjakan maksimal 1 jam, lalu dikumpulkan dan kita melanjutkan perkuliahan kita. Dan kuis itu nanti 1 kali lagi, yang kedua kali, yaitu sekitar di pertemuan 13, 14, atau 15. Kuis yang kedua dari kitab-kitab yang lain lagi. Keluar lagi 2 atau 3. Jadi dipelajari dengan baik semuanya, dan akan kuis lagi 1 jam, dan 1 jam berikutnya melanjutkan perkuliahan seperti biasa. Jadi mata kuliah kita ini, di dalam mata kuliah kita ini selama 16 kali pertemuan tidak akan ada UTS dan UAS. Tapi kita akan mengadakan kuis yang bobotnya tidak kalah dengan UTS dan UAS. Dan selama nanti UTS dan UAS, perkuliahan kita masih akan terus berjalan, karena kita telah akan mengadakan kuis sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, yang untuk mempersiapkan kuis ini, yang penting Bapak Ibu saudara-saudara para sobat Tolan, setiap kali pertemuan ikutin diskusi dalam kelas dengan baik. Hal-hal penting dicatat, jangan sama sekali tidak catat. Tapi tidak perlu juga dicatat semua. Hal-hal yang penting dicatat. Lalu sebelum kuliah mulai, saya sebisa-bisanya akan beberapa hari sebelumnya saya akan membuat kira-kira rekaman sekitar 15-20 menit tentang bahan kuliah ini, dan saya akan kirimkan di WA group, dan silakan didengarkan, dipelajarin dulu, dan bila perlu cari lagi buku-buku penunjang, baca-baca, sehingga pada waktu pertemuan, hari pertemuannya, engkau sudah punya sejumlah bahan, baik dari mendengarkan rekaman ini maupun juga buku-buku lain yang engkau bisa cari dan engkau bisa pelajari. Jadi aktif mempelajarinya. Nah, satu lagi tugas, yaitu tugas yang terakhir,
menulis satu makalah tentang teologi APB dari satu kitab tertentu, nilainya ini 30%. Bagi mahasiswa yang hendak mempresentasikannya dalam kelas akan mendapatkan nilai ekstra maksimal 5%. Ini presentasinya tidak keharusan. Tapi kalau mau mempresentasikan, berarti engkau harus mengerjakan lebih cepat dan 3-4 minggu sebelum berakhirnya mata kuliah atau sebelum berakhirnya semester ini, cepat-cepat memberitahukan pada dosen supaya diatur waktunya, supaya engkau bisa presentasi. Ya, presentasi dengan tanggung jawab sekitar 15 menit saja. Tapi ini tidak keharusan. Kalau tidak ada yang presentasi pun tidak apa-apa. Tapi kalau ada 1-2 orang atau 2-3 orang yang berkenan untuk presentasi, dipersilakan. Ya, sangat dihargai dan kau bisa mendapatkan nilai tambahan 5% dari situ. Nah, untuk pengerjaan ini, tentang makalah ini, saya perlu jelaskan sedikit di sini. Ya, langkah-langkah untuk menulis makalah tugas kuliah teologi APB 1. Jadi langkah-langkahnya begini. Dari satu kitab tertentu, pilih satu tema teologis tertentu. Dan setelah mantap, tema yang saudara pilih itu, konsultasikan dengan dosen untuk mendapatkan kepastian bahwa memang tema itu relevan. Teologi Perjanjian Baru yang saudara pilih berkaitan dengan kitab tertentu itu betul-betul relevan, sehingga engkau memang patut mengerjakannya dan bisa dikerjakan. Terus langkah kedua, setelah pasti temanya dan setelah pasti kitabnya, bacalah kitab tersebut secara keseluruhan. Lalu catat relevansi tema tersebut, ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi kitab itu dibaca keseluruhan, ayat-ayat mana atau perikop mana yang relevan dengan tema yang sudah saudara pilih, catat-catat, dipelajari. Lalu setelah ayat-ayat itu dipelajari, saudara akan mendapatkan satu gambaran tentang teologi tertentu dalam kitab tersebut, sehingga saudara sudah punya bahan dasar untuk menyusun makalah saudara. Dan langkah terakhir adalah saudara cari buku-buku penunjang, buku-buku referensi, termasuk jurnal yang berkaitan dengan kitab itu dan tema itu, dan saudara baca-baca, lalu dipadukan dengan bahan yang sudah saudara kumpulkan dari kitab tersebut, dan saudara bisa mulai menyusun makalah saudara. Menyusunnya secara sistematik, secara sesuai dengan tema yang saudara tentukan dan sesuai dengan kitab tersebut. Jadi ada 4 langkah penting di situ. Memilih judul, konsultasikan dengan dosen, lalu baca kitab tersebut, catat ayat-ayatnya, lalu pelajarin ayat-ayatnya yang penting yang berkaitan langsung dengan tema saudara. Lalu langkah keempat adalah membaca, mencari buku referensi atau jurnal yang berkait dengan kitab tersebut dan dengan tema teologis tersebut. 4 langkah ini saudara ikutin, mudah-mudahan saudara bisa menulis makalah dengan baik dan dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, ini gambaran umum tentang mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Selama 16 kali pertemuan, dengan garis besar itu kita akan belajar bersama. Dan nanti dalam pertemuan di kelas, kita akan membagi tugas makalah ini kepada masing-masing mahasiswa. Jadi masing-masing orang berbeda kitabnya. Tapi kalau jumlah mahasiswanya agak banyak, tentu ada kitab-kitab tertentu dikerjakan oleh 2 orang. Tapi temanya berbeda, atau doktrin yang dia bahas berbeda. Ya. Jadi bisa seperti itu. Kitab yang lebih tebal dikerjakan oleh 2 atau 3 orang. Tapi tema masing-masing orang berbeda. Cuma kitabnya sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan ahnetolan, satu hal lagi saya ingin tekankan di sini adalah secara umum para penulis, para ahli teologi Perjanjian Baru punya beberapa macam model dalam mereka menyusun bahan teologi Perjanjian Baru. Atau juga dari buku-buku teologi Perjanjian Baru yang telah dihasilkan sampai hari ini, ada beberapa model. Nah, paling umum saya bisa membaginya menjadi 2 model. Pertama adalah model yang diwakili oleh tulisan dari Donald Guthrie, yaitu Teologi Perjanjian Baru 1, 2, dan 3, yang terjemahan bahasa Indonesia menjadi 3 jilid. Nah, Donald Guthrie melihat Teologi Perjanjian Baru itu, dia membaginya menurut tema-tema seperti dalam teologi sistematika. Dia bagi menjadi doktrin-doktrin. Lalu setiap doktrin itu dia bahas dari macam-macam kitab. Setiap doktrin itu dia bahas dari macam-macam kitab. Setiap doktrin itu dia bahas dari macam-macam kitab, sehingga sampai buku yang terakhir nanti sampai pada eskatologi.
Itu pendekatan model Donald Guthrie. Nah, model yang kedua bisa diwakili oleh pendekatan dari model Leon Morris. Kalau Leon Morris membaginya agak berbeda. Dia ambil satu kitab, dia pelajarin teologi-teologi penting dari kitab itu. Lalu dia masuk lagi kitab yang lain, dia pelajarin lagi, angkat keluar tema-tema teologi penting dari kitab tersebut. Begitu seterusnya. Dan untuk mata kuliah kita, Teologi Perjanjian Baru 1 ini, saya akan lebih banyak menggunakan pendekatan dari Leon Morris. Buku yang warna merah terjemahan dari Gandum Mas. Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan hentolan bisa melihat-lihat sekilas, membaca-baca sekilas. Lalu bisa juga melihat-lihat sekilas, membaca-baca sekilas, membandingkannya dengan bukunya Donald Guthrie. Jadi buku Leon Morris bisa dibandingkan dengan buku Donald Guthrie. Keduanya punya pendekatan yang agak berbeda. Nah, selain dua orang pakar ini, ada pakar-pakar lain lagi dengan pendekatan-pendekatan mereka sendiri. Tapi kecenderungannya kita masih bisa nanti mengelompokkan apakah dia lebih mendekati model teologi sistematika seperti Donald Guthrie, atau dia lebih mendekati model teologi biblika seperti Leon Morris. Nah, pada dasarnya saya mengelompokkannya menjadi dua macam tersebut. Dan untuk kelas kita ini, kita akan lebih banyak mengikuti pendekatan atau lebih setuju dengan pendekatan model dari Leon Morris. Akhirnya penjelasan ini bisa memberikan saudara gambaran besar tentang mata kuliah ini. Dan selama satu semester, 16 kali pertemuan, kita akan belajar bersama. Tetap semangat, kerjakan tugas masing-masing. Yang mana yang lebih dulu, kerjakan dulu. Yang mana bisa agak belakangan, kerjakan agak belakangan. Tahap demi tahap, satu demi satu kita kerjakan. Dan perkembangan-perkembangan selanjutnya kita akan umumkan di kelas, di WA Group, dan juga melalui ketua kelas. Nah, sekian penjelasan pada malam hari ini. Kiranya ini membekali saudara, memberikan kerangka besar. Selamat malam, sampai jumpa.